Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sambungannya, terima kasih telah memenuhi undangan saya untuk diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, peserta diseminasi, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara hari ini. Acara hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita buka dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebelum acara dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai diseminasi, kita eksplisit sebentar ya, untuk agar kita lebih fokus lagi. Saya ingin menampilkan teka-teki gambar nama negara Asia. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu kan ya negara-negara yang ada di Asia. Coba kita lihat, nanti ada clue, terus Bapak Ibu menebak ini bendera negara yang mana. Yang pertama, ayo Mbak Khair. Malaysia, Pak. Malaysia. Coba kita lihat, apakah Malaysia? Betul ya. Terus yang kedua, coba ya.
Filipina, coba kita lihat. Nah, betul. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Ayo, ada yang lain? Bangladesh, ada yang lain? Brunei Darussalam, Bangladesh, Jerman ke Asia. Ayo, huruf pertama apa itu? Huruf pertama apa? O, terus ditambah ban, B-nya diganti M, jadinya coba kita lihat. Oman, ada ya? Oman itu adalah salah satu negara di Asia. Asia mana? Asia Timur ya. Ya coba nanti dilihat di peta lagi ya. Ayo yang ini. Ceko, Turki. Ayo kita lihat. Turki ya. Lagi. Nah ini. Nah, Jepang ya, karena ikan cupang cunya diganti dihilangkan. Kita lihat, oh Jepang, betul. Terus Mongolia. Kenapa kok Mongolia? Kan nyetnya diganti go. Mongolia. Betul, Mongolia. Lagi Pakistan, betul. Betul. Ah ini terakhir. Kamboja, coba kita lihat. Ada yang lain? Kamboja, coba kita lihat. Betul, pintar. Masih ada. Apa? Palestina. Itu kan tinta kan, T-nya dihilangkan. Palestina. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus kita kembali lagi ke materi. Semuanya sudah semangat. Ya, diseminasi budaya positif. Nah, kalian pernah dengar dari budaya positif ya? Apakah Bapak Ibu tahu budaya itu apa budaya? Mungkin ada yang tahu budaya. Tradisi, kebiasaan, apalagi adat istiadat. Kalau positif tahu ya. Positif adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik. Jadi budaya positif berarti kebiasaan yang baik. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan ya, yang harus dijawab oleh Bapak Ibu sebelum kita mempelajari tentang budaya positif. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Ya, yang setuju angkat tangan, yang tidak berarti tidak usah angkat tangan. Ayo. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Lah iya, setuju atau tidak? Setuju angkat tangan. Nah, setuju angkat tangan. Nah, 1, 2, 3. Oke. Berarti ada 3 ya? Tidak apa-apa. Kita nanti setelah ini kita akan belajar ya. Kita nomor 2 ya. Nomor 2. Ini yang biasanya kelas 3. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Angkat tangan kalau setuju. Berarti setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Nah, setuju. Sekarang yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya,
Ya pokoknya guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju begitu? Setuju ya, setuju. Semua setuju. Oke, kita lanjut. Nah ini positive mindset. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif kalau di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai yang baik pastinya, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang universal atau yang umum. Contoh nilai-nilai yang baik apa Bapak Ibu? Nilai-nilai sekolah yang baik itu contohnya apa? Ayo. Berarti tepat waktu atau disiplin. Terus apa lagi? Upacara bendera itu kan disiplin maksudnya ya. Terus menjaga kebersihan. Apa lagi? Santun ya. Apa? Ada yang lain? Budaya-budaya positif di sekolah. Pokoknya hal-hal yang menurut Bapak Ibu baik untuk anak didik kita. Itu apa? Tadi ada disiplin, santun, kebersihan, menjaga kebersihan. Terus kalau anak tidak berkelahi itu berarti saling menghormati ya. Oke, nanti kita akan membicarakan lebih luas tentang ini. Kita langsung. Nah ini, jadi budaya positif itu ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama, bagaimana konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nantinya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya. Kalau di sini namanya kesepakatan kelas. Ya, itu adalah termasuk keyakinan kelas. Kalau dibuat satu sekolah berarti keyakinan sekolah. Terus yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima ada posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir segitiga restitusi. Ada yang dari bagian ini ada yang belum pernah mendengar segitiga restitusi. Oke, nanti kita akan pelajari. Lanjut. Nah, ini ada satu analogi. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah lakukan. Bayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga, bagi Bapak Ibu. Kalian taruh di tangan, bayangkan, terus kalian coba dikepalkan tangannya dikepal sekuat tenaga ya. Terus karena begitu pentingnya ya, Bapak Ibu akan kalau dibujuk oleh teman Anda, teman sekelilingnya, apakah Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu? Tidak. Alasannya apa? Karena penting. Apa ada Bapak Ibu kalau disuruh buka? Karena di tangan Anda itu kan suatu hal yang sangat berharga. Pokoknya bagian dari hidup Bapak Ibu. Apakah kalau ada orang yang ingin membuka, Bapak Ibu membukanya? Terus dibuka karena apa? Bapak Ibu ingin membuka karena apa? Karena keinginan sendiri kan ya, karena keinginan diri sendiri, bukan dari orang lain. Berarti kita mau membuka itu karena adanya dorongan dari kita sendiri. Itulah namanya posisi kontrol.
Jadi Bapak Ibu ya, diri kita itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Begitupun murid Anda ya, siswa ya, para siswa itu sebenarnya ya, dia itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa mengontrol? Tidak. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol anak. Anaklah yang membiarkan dia untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol. Ini yang teori dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu bermimpi bahwa dia bisa mengontrol murid. Setuju? Setuju? Murid itu dikontrol oleh Bapak Ibu guru? Nah, setuju. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Belum tentu kan ya, belum tentu bermanfaat. Nanti kita pelajari. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, ada murid Bapak Ibu salah, dia menjatuhkan gelas atau berkelahi. Terus Bapak Ibu mengkritik, kamu itu salah, kamu itu seperti ini, kamu seperti ini. Apakah akan membuat anak itu menjadi baik? Tidak kan ya? Yang pertama yang di pikiran anak atau siswa panjenengan pasti ada dendam. Pasti dia akan marah ya. Di hati dia tidak terima dikritik oleh Bapak Ibu guru karena salah, walaupun dia salah. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Contohnya murid panjenengan tidak mau mengerjakan PR. Apakah Bapak Ibu guru berhak untuk memaksa? Nah, nanti kita tahu jawabannya. Lanjut, nah ini. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Tadi kan ya, berarti teori kontrol itu bahwa kontrol itu berasal dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Nomor satu, stimulus respon. Realitas kita sama. Teori kontrolnya, realitas kita berbeda. Ya. Kalau kita ingin mengakui bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Dari Buci sama Bu Boy kebutuhannya berbeda kan? Berbeda. Pak Ilas juga berbeda kebutuhannya. Itu teori kontrol. Jangan kita ngomong bahwa kebutuhan kita sebenarnya sama ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat Buci, orangnya baik dan sebagainya. Mungkin Buni melihat Buci belum tentu, karena kita memiliki pandangan yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini contohnya saat kita musyawarah gitu kan. Kita ingin orang lain itu berpandangan seperti kita, kan tidak boleh kan? Kita harusnya itu memahami bahwa pandangan orang lain itu apa? Kita harus menghormati. Kita harus paham pandangan orang lain itu berbeda. Terus yang ketiga, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang biasa kita lakukan ya. Bahwa anak itu berkelahi langsung dicap, itu anak itu salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita harus mediasi dulu. Tujuannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok dia terlambat sekolah? Kenapa kok dia berkelahi? Kenapa kok dia mengejek? Itu kita harus mendalami dulu. Terus
orang lain bisa mengontrol saya. Tadi kan sudah ya, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Setuju ini ya? Setuju. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi biasanya anak yang berkelahi itu kalau kita ajak berbicara ya, itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang salah, ada yang benar. Dalam teori kontrol tidak seperti itu. Model berperilaku menang, semua dia yang menang, kita yang menang. Nanti kita pelajari. Lanjut. Yang pertama tadi adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu namanya disiplin positif ya. Di benak kita kalau disiplin itu apa? Harus nurut. Terus hukuman itu kan ya. Kalau tidak disiplin pasti kita hukum. Maksudnya seperti itu kan pikiran kita. Padahal disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini yang sulit ya. Kita ingin menumbuhkan disiplin kepada anak atas kesadarannya anak sendiri. Anak itu mau mengerjakan PR karena dia sadar bahwa mengerjakan PR itu adalah kebutuhannya sendiri. Kalau kita paksa, berarti kalau lain hari kita tidak paksa, dia tidak akan mengerjakan PR lagi. Dia pasti akan seperti itu lagi. Nah, yang kita lakukan, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya agar menumbuhkan kesadaran anak itu agar bisa mengerjakan PR, agar dia tidak datang terlambat, agar dia bisa memakai pakaian yang lengkap seperti itu, tanpa sogokan, tanpa ancaman ya. Kalau nanti kalian tidak mengerjakan PR, lari 10 kali, itu kan ancaman. Ini ya, ini yang sulit ya. Maupun hukuman, ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal ini ya, ini mengarah pada profil pelajar Pancasila yang sekarang kita pelajari di kurikulum Merdeka ya. Profil pelajar Pancasila ini ada berapa? Ada 6. Jadi yang sering kita nyanyikan itu kan ya, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada 6. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya kita akan berikan kepada anak itu adalah berpusat pada ini, profil pelajar Pancasila. Nanti ujung-ujungnya itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kira-kira menurut Bapak Ibu, manakah yang paling Bapak Ibu sering lakukan? Yang pertama, atau kedua, atau ketiga? Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu tertib karena menghindari hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu tertib karena mendapat imbalan. Yang ketiga, Bapak Ibu tertib karena menghargai diri sendiri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Pernah semua? Pernah semua. Jadi absen jam 7 karena takut dihukum.
TPP-nya tidak keluar. Seperti itu ya. Nah ini yang harus kita ubah mindsetnya. Jadi kita seorang pendidik ya harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kita sudah berkomitmen menjadi seorang guru ya. Nah, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Ya. Paling tidak, yang paling kelihatan itu kan datang ya. Kita datang tepat waktu, gitu kan. Nah itu menurut jenengan tadi nomor 1 atau nomor 2 atau 3? Mungkin kalau datangnya pagi naik pangkat gitu kan. Itu kan penghargaan, berarti imbalan dan penghargaan. Yang paling baik itu nomor 3. Itu yang sulit ya. Bahwa kita menaati peraturan itu karena keyakinan kita sendiri bahwa itu baik. Bukan karena imbalan atau hukuman. Itu yang susah. Coba ini kita lihat. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ada 3. Kelihatan Bapak Ibu? Kecil ya? Coba kita lihat. Hukuman ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Betul atau salah Bapak Ibu? Menjerahkan atau menyakitkan. Lah, Bapak Ibu pernah dihukum pada waktu SD? Apakah sakit? Kalau dipukul? Kalau disuruh, maksudnya sakit itu tidak fisik ya? Sakit hati atau tidak? Oh Ibu. Sakit kan ya, berarti kan menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Sesuatu, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya anak menjatuhkan piring pecah. Berarti anak itu konsekuensinya harus membersihkan dan menggantikan seperti itu kan ya. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan anak itu. Jadi terus hukuman itu tidak nyaman, betul atau salah itu? Kalau kalian dihukum nyaman atau tidak? Tidak ya. Terus konsekuensi juga tidak nyaman sama ya. Untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau hukuman itu bisa jangka panjang. Contohnya Pak Ilyas waktu kecil pernah dipukul sama Bapak Ibu guru. Pernah tidak Pak Ilyas? Di Jawa pernah. Sampai sekarang ingat ya. Berarti kan jangka panjang ya. Sampai besar, sampai sekarang kan Pak Ilyas masih ingat ya. Itulah hukuman itu berefek sangat jangka panjang. Bisa saja sampai sekarang masih sakit hati, bisa saja. Saya juga pernah dulu kelas 3 SD itu kan. Pernah digampar sama guru pernah. Saat itu saya pulang ya, sampai jam istirahat itu saya masih di rumah. Masuk sudah terlambat langsung digampar. Sampai sekarang ingat, sakit hatinya masih. Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu ya? Pernah. Nah itu antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Terus selanjutnya ya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Betul atau salah? Taruh konsekuensi itu korban bisa dilakukan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Tapi kalau hukuman itu pasti kan adil kan ya. Tapi kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti gitu. Nah intinya ya bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang negatif. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang netral, tengah-tengah ya. Kalau dia menjatuhkan buku, menyobek buku ya harus mengganti buku. Kan tengah-tengah kan, netral kan ya.
restitusi itu adalah hal yang positif. Nanti kita cari tahu ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, terus apa itu restitusi. Lanjut. Berdasarkan bagian di atas ya, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, Ibu, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik tadi ya, hubungan psikis, atau kata-kata kasar. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Hukuman itu tidak terancam. Nah, mosok buat rencanakan bahwa anak ini jam ini berkelahi, nanti saya hukum, bisa tidak? Tidak bisa kan? Karena biasanya anak itu melakukan tidak terencana. Nah, contohnya anak pagi-pagi menyobek buku Bapak Ibu guru, itu kan tidak direncanakan ya? Nah biasanya spontan kita pasti memberikan hukuman, betul? Betul ya? Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi biasanya bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru biasanya. Anak kalau tidak nyapu bayar 500, anak kalau terlambat bayar 1000. Contohnya seperti itu. Itu yang kita yang membuat siapa? Bisa kesepakatan kelas, bisa Bapak Ibu guru sendiri kan yang membuat kan. Anak kalau nanti tidak mengerjakan PR, saya suruh tulis 100 kali, itu kan, itu namanya konsekuensi. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini ya. Jadi kalau hukuman tadi kan tidak memperbaiki kesalahannya sendiri kan. Tapi kalau restitusi itu proses di mana kita ingin merubah atau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka, bisa diterima lagi. Contohnya anak yang berkelahi, kalau kita tidak menyelesaikan masalah itu, memperbaiki kesalahannya itu, mungkin dia tidak bisa diterima oleh kelompoknya lagi ya. Mungkin ada anak nakal diceng ya, namanya diceng oleh teman-temannya, tidak mau berteman lagi seperti itu. Nah, yang kita lakukan nanti ya, menggunakan ini restitusi agar mereka bisa diterima lagi oleh teman-temannya, oleh dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu coba kita lihat, kelihatan ya, ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi itu hukuman. Itu ada Pak Ilyas bagaimana menurut Pak Ilyas? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Contohnya ada anak terlambat, terus suruh nulis, saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Hukuman ya? Ya hukuman. Menurut saya itu merupakan hukuman. Konsekuensi dia terlambat untuk mencatat 100 kali, konsekuensi. Terus yang kedua, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia mencoret, dia harus membersihkan. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Betul. Terus berdiri di depan kelas
sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dia tidak bisa menjawab, disuruh ke depan kelas terus mengangkat kaki satu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, hukuman bucin. Terus yang ketiga, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman ya. Nah kalau konsekuensinya bagaimana bunyi? Mengganti pensil harusnya. Kalau membersihkan WC sama merusak pensil kan tidak nyambung ya. Apa? Mungkin di poin 1 Pak, Bapak Karjan catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Kalau misalkan itu termasuk konsekuensi, kalau hukuman itu kira-kira digantinya apa? Kalau hukumannya tadi yang lari mengelilingi lapangan tadi kan, contohnya seperti itu. Kalau biasanya itu mencatat saya tidak akan terlambat lagi, itu biasanya sudah disepakati kan ya. Kalau kalian terlambat harus mencatat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk konsekuensi. Mungkin ya, mungkin konsekuensi itu tidak harus kesepakatan kelas, mungkin sepihak dari bapak ibu guru yang membuatnya konsekuensinya. Bisa terima ya? Nah yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Itu konsekuensi karena dalam pelajaran PJOK. Pak Ilyas bisa menerima? Masih bingung? Poin 1 itu bukan, kalau hukuman itu biasanya tidak direncanakan, tapi karena konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan Bapak Ibu guru. Nanti kalau ada anak terlambat, saya suruh menulis 100 kali gitu kan. Itu sudah direncanakan, maksudnya seperti itu. Tapi kalau hukuman itu biasanya tidak direncanakan. Contohnya ada anak terlambat, kamu terlambat, langsung keliling lapangan 100 kali ya, seperti itu kan. Itu namanya hukuman, biasanya tidak direncanakan. Bisa terima, Bu Dwi? Bisa ya? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Bisa terima, Pak Ilyas? Konsekuensi oleh itu. Karena lari sama PJOK itu satu pelajaran itu, seperti itu. Lanjut. Kita sudah lesu. Nah ini ya. Ini tadi yang pertanyaan berapa tadi? Tadi yang awal-awal ya. Penghargaan dapat tadi kan ya, yang awal-awal ini jawabannya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok kurikulum Merdeka sekarang tidak ada ranking, tidak ada juara kelas? Nah karena ini ya, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Dia mau belajar karena dapat penghargaan, dapat imbalan. Contohnya anak-anak yang panjenengan di rumah. Nanti kalau kamu ranking 1, saya belikan sepeda. Pernah kan seperti itu kan? Pernah ya. Tapi ya, kalau anak itu ranking 2, tidak saya berikan sepeda, itu kan akan menyakiti anak tersebut. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Maksudnya teman-temannya itu ada ranking 1, 2, 3, seperti itu kan ya. Temannya dapat buku, yang lain tidak dapat buku, pasti ada yang iri. Kenapa dia dapat buku, tidak, dan sebagainya. Itu bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Ya tadi ya, dia mau ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu karena ada
imbalannya, karena ada penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Dasarnya apa ya? Bapak Ibu itu memberikan nilai 1, 2, 3. Nilai akademik kan? Nilai akademik kan? Padahal anak itu juga punya karakter, punya kelebihan masing-masing. Anak itu unik, anak itu unik ya. Jadi anak itu sudah punya kodratnya sendiri. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar nari, ada yang pintar gambar. Apakah Bapak Ibu selama ini pernah observasi murid Bapak Ibu, mana yang pintar nyanyi, mana yang pintar gambar? Ya tidak hanya Bapak Ibu mengejar kamu harus bisa perkalian, kamu harus bisa penjumlahan dan sebagainya. Jadi anak itu juga harus diberi kesempatan untuk berkreativitas sesuai dengan bakatnya. Penghargaan itu menghukum. Tahu maksudnya? Penghargaan itu adalah hukuman. Motivasi dari dalam diri itu hilang. Jadi dia motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Nah, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita berpikir bahwa kita harus membuat peraturan kelas. Ya. Sekarang kita ganti. Kalau peraturan kelas itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Bahwa anak itu yakin, bukan peraturan kelas. Coba kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Helm itu, kita harus menggunakan helm itu. Kita ikut membuat atau yang membuat siapa peraturan itu? Kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Pemerintah kan ya? Apakah kamu ikut membuat? Tidak kan ya? Berarti sepihak sana yang membuat ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Bisa keyakinan, bisa peraturan. Kita lihat. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi guru dan siswa itu membuat kesepakatan kelas. Bukan sepihak. Kalau Bapak Ibu yang membuat sendiri, itu namanya peraturan. Bapak Ibu sudah membuat daftar. Anak tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Terus ditempel di kelas. Nah, anak padahal tidak tahu. Oh, saya tidak boleh ini. Padahal harusnya peraturan itu dibuat bersama anak. Namanya keyakinan kelas. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Perhatikan. Jadi peraturan itu biasanya hanya sepihak, Bapak Ibu yang membuat. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini kan sudah bulan Juni kan ya. Bulan Juni sebentar lagi adalah tahun ajaran baru ya. Nah, ini momen Bapak Ibu ya untuk membuat keyakinan kelas selama 1 tahun. Apakah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama? Tidak, karena kesepakatan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Nanti ya, Bapak Ibu bisa memberikan kertas, betul ya, kertas kecil kepada anak-anak. Suruh menulis keyakinan kelas apa yang menurut siswa itu baik, ditulis. Biarkan mereka menulis di pikiran dia. Tidak boleh nakal, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Biarkan mereka menulis. Yang kedua,
mencatat semua masukan atau bisa ditempel di depan ya, suruh maju ditempel, nanti dibacakan satu-satu. Terus yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Kata-kata jangan ini adalah positif atau negatif? Negatif. Itu diganti saja. Nanti kalau ada yang jangan buang sampah sembarangan, harusnya buanglah sampah di tempatnya, seperti itu. Kata-kata yang negatif kita hilangkan. Contohnya anak-anak menulis, tidak boleh berkelahi dengan teman. Berkelahi ini adalah kata-kata negatif. Kita ganti saja, saling menghormati, saling menyayangi dengan teman, seperti itu. Ya. Setelah itu baru ditinjau kembali curhatan pendapat yang terkumpul, ya, yang sudah terkumpul tadi, dan susun menjadi keyakinan kelas. Ya, tadi ditinjau kembali mana yang baik, mana yang tidak, terus baru dibuat keyakinan kelas. Ya, terus yang tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 saja. Ya aja 1 ya, kayak sama 1. Paling tidak ada 3. Paling banyak 7 saja. Itu sudah banyak 7. Ya jangan kayak sampai 12, 13. Ya jangan seperti itu. Nanti anak itu akan susah mengingatnya. Terus meninjau dan menyetujui dan menandatanganinya. Setelah ditempel nanti ya, suruh anak-anak itu tanda tangan. Suatu saat kalau dia melakukan itu, kita bisa mengarahkan tuh, yang kamu yakini seperti ini. Kamu kemarin sudah menyetujui bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat, seperti itu. Nanti kan anak-anak itu akan mengingat kembali, oh yang diyakini itu seperti itu. Terus yang terakhir, keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Ditempel di mana Bapak Ibu? Sebaiknya ya yang mudah dibaca oleh siswa. Jangan di atas ya. Di dekat pintu tuh kan ya, dekat pintu kan baik. Anak masuk, oh tahu ini keyakinan kelas. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang kurang paham. Tadi tentang disiplin positif, keyakinan kelas. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo Pak Ilyas. Mungkin mau bertanya, tapi enggak bab ini Pak Kasih. Di bab yang tadi, pemberian penghargaan kepada anak atau siswa peserta didik. Berarti pada dasarnya pemberian penghargaan atau reward untuk anak yang telah kita lakukan, berarti intinya kalau dari paparan tadi sebaiknya dihilangkan gitu. Itu pertanyaan saya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas. Jadi gini, penghargaan apakah tidak boleh? Boleh ya, penghargaan itu boleh. Tapi kita ganti kata-katanya dengan apresiasi kepada anak. Anak ini kita berikan apresiasi, bukan hadiah. Jadi kalau tapi tidak harus ranking ya Mas Pak Ilyas ya. Tidak harus ranking 1, 2, 3. Apapun itu ya, anak berani maju ke depan, kita beri apresiasi. Ya. Tidak perlu hadiah, tidak perlu pulpen, tidak perlu buku. Ya. Kita beri ucapan, ya, kamu pintar, kamu sudah baik, seperti itu Pak Ilyas. Jadi kita beri apresiasi. Lanjut. Nah ini tadi ya 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai
pemantau, guru sebagai manajer. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Manakah dari kelima fungsi kontrol ini yang Bapak Ibu sepakati di hati Bapak Ibu, yang cocok dengan Bapak Ibu. Nanti kita lihat satu-satu. Saya tampilkan video dulu. Naren, sini kamu. Ini adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah video pertama Bapak Ibu. Guru adalah sebagai penghukum. Pernah ya melakukannya ya? Pasti pernah. Saya juga pernah. Yang kedua, posisi teman. Naren, Bapak Ibu perhatikan percakapannya. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Video yang kedua sebagai teman. Pernah Bapak Ibu melakukannya? Yang ketiga, sebagai pemantau atau monitor. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai manajer, sebagai pemantau ya. Jadi biasanya tegas Bapak Ibu. Sesuai dengan peraturan. Sebagai posisi manajer. Naren,
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini video yang keempat ya Bu ya. Sebagai manajer. Yang terakhir ini membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman tadi ya? Teman tadi kan begitu ya percakapannya. Sebagai pemantau itu sesuai aturan, atau sebagai manajer. Manajer tadi memberikan anak itu bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri kan. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana? Sebagai apa? Dwi? Pemantau, terus pilot, manajer, penghukum mau? Bukan, nggak boleh, tidak baik. Lanjut ya. Ini kita bahas satu ya. Penghukum itu biasanya ya kata-katanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, tahu kan ya, baru mengkerek biasanya. Terus membentak, kamu salah dan sebagainya. Terus dikasih hukuman fisik. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya anak menjadi pendendam, itu kan yang pertama.
Kata Pak Ilyas tadi kan kalau dihukum dari SD sampai sekarang masih ingat ya Pak Ilyas ya? Dendam ya. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Pernah Bu Ibu? Saya tidak suka guru matematika karena galak. Pernah seperti itu? Pernah ya saya. Oke. Ini dampak kalau kita menghukum seperti ini. Anak itu akan jadi pendendam. Yang kedua, anak itu jadi tidak suka sama gurunya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya itu suaranya lembut. Tadi kan lembut ya. Namun dia menyalahkan siswa. Lembut tapi dia tetap menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Tadi kan, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah kalau kamu terlambat terus dan seperti itu. Dia membuat anak itu merasa bersalah ya. Saya bersalah telah membuat Bapak Ibu guru dihukum oleh kepala sekolah seperti itu. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah yang pertama. Yang kedua, dia jadi rendah diri. Dia merasa dirinya itu tidak berguna karena melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai teman, ini juga baik loh sebenarnya. Guru bersikap ramah, kan baik kan ya? Cenderung bersenja gurau tadi kan, dia memberikan kata-kata yang sambil bercanda ya, untuk menghangatkan suasana. Tidak apa-apa, kamu terlambat dan sebagainya. Dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang. Dia menurut pada satu orang, karena yang baik hanya menurut dia hanya dia. Teman saya hanya guru ini. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Dia tidak mandiri karena kalau melakukan kesalahan pasti ditolong oleh Bapak Ibu guru. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tidak ada dan sebagainya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau seperti ini, nada bicara dan ekspresinya datar. Tadi kan datar ya, dia tidak marah, tapi juga tidak, tapi dia itu serius. Nadanya, mukanya itu datar. Nada bicaranya dan ekspresinya datar. Identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, tapi tetap memberikan sanksi. Dia tetap memantau, disuruh lari lapangan ya dipantau. Terus dampaknya itu menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi, dia itu mau menaati peraturan karena tadi ada konsekuensinya dari pemantauan. Kalau sebagai manajer yang terakhir ya, suaranya netral. Jadi suaranya netral. Tercipta identitas positif berhasil. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Tadi kan ditanyakan ya, kalau kamu seperti itu apa yang ingin kamu lakukan? Terus anak menjawab, saya akan memasang alarm biar tidak terlambat. Itu kan anak bisa menentukan solusinya untuk dirinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna tadi. Membantu siswa memecahkan masalah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi anak itu jangan dibebani ya. Jadi anak itu sudah tahu bahwa anak itu salah gitu. Jangan dibebani lagi oleh kesalahannya dia gitu. Tapi bagaimana kita mencarikan solusi agar anak itu mau memperbaiki kesalahannya, tidak mengulanginya. Dampaknya murid itu akan mandiri, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang penting itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhannya satu, bertahan hidup. Benar Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Ada tidak? Ingin menjadi ini, ingin menjadi ini. Yang ketiga, kebebasan. Bapak Ibu pasti punya kebutuhan yang namanya kebebasan.
Kalau bapak ibu dikekang, pasti berontak, karena tidak sesuai dengan dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Lanjut. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu merupakan kebutuhan anak yang apa? Kesenangan kan ya? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu karena kasih sayang. Dia mau disayang. Aku hebat kan bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Apa tadi? Yang nomor 3 tadi apa? Penguasaan. Dia mau penguasa. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Dia mau bebas. Anak itu punya sisi-sisi seperti itu. Dia ingin bebas. Dia ingin penguasaan. Ingin diakui oleh temannya, mas. Lanjut. Ini, dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting di dalam hidup Anda? Mungkin ada yang mau menjawab. Ayo coba pakai mic. Siapakah orang yang paling penting di dalam hidup Anda? Buci. Monggo, siapa ya? Buni, Pak Heru. Yang paling berharga dalam hidup Anda itu siapa? Baik Buni, coba. Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah keluarga, terutama ibu yang paling utama bagi aku. Ibu. Iya, ibu. Setelah ibu baru anak, istri, Sama suami. saudara-saudara. Oke, terima kasih Buni ya. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ada yang bisa berpendapat? Nilai-nilai kebijakan apa? Kebajikan. Nilai-nilai kebaikan apa yang Bapak Ibu percaya dalam hidup Anda? Betul. Nilai baik apa yang ingin ada dalam hidup Bu Dwi? Menurut saya nilai-nilai kebaikan yang penting dalam hidup saya itu adalah pertama itu nilai ketakwaan, Pak. Ketakwaan, oke, Ya, yang bagus. saya tunjukkan untuk anak-anak dulu itu. Oke, terima kasih Bu Dwi ya. Nilai ketakwaan. Pak Ilas mungkin ada kejujuran, oke, kejujuran. Pasti diri kita punya ya nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam diri kita, disiplin, kejujuran, ketakwaan dan sebagainya. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, ngerti ideal ya? Tahu ya? Idealis. Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau kalian ideal itu karakter apa ya? Baiklah, senyum-senyum mungkin. Baiklah itu mungkin ada. Pak Narto mungkin karakter apa ya? Nah itu kan pilihan Bapak Ibu ya. Jadi contohnya apa? Begini, rendah hati bisa mungkin karena setiap diri manusia itu kan berbeda ya. Saya ingin apa karakternya ya. Terus Pak Ilas mungkin pengennya apa ya. Kan beda-beda. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ayo, Bu Dwi monggo. Pencapaian saya yang saya banggakan saat ini adalah saat ya ini Pak, saya keterima P3K. Karena apa? Karena waktu dulu saya lulus SMA itu
ditanya guru, siapa yang sudah lulus SMA mau kuliah, satu kelas yang tidak menjawab dan tidak berdiri itu cuma saya, Pak. Itu ya Bu. Ya ternyata saya bisa kuliah dan bisa diangkat P3K itu, Pak. Terima kasih. Mau tangan dulu ya. Jadi pencapaian yang sangat dibanggakan itu pasti ada. Seperti saya ya, pencapaian sampai saat ini ya bisa menjadi kepala sekolah itu pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau saya ya seperti ini kok. Pendidik ya, sebagai pendidik itu adalah pekerjaan yang paling ideal bagi saya. Karena sudah saya lakukan bertahun-tahun. Terus ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apakah ada yang ingin membagikan pengalamannya? Masih menjadi. Oke. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna? Saya ya sebagai seorang pendidik itu paling bermakna ya. Bisa mengajar anak setiap hari. Nah ini Bapak Ibu, segitiga institusi yang terakhir ya. Segitiga restitusi namanya saja segitiga. Restitusi tadi apa? Restitusi adalah suatu proses yang ingin tadi apa? Membuat anak itu diterima oleh kelompoknya tadi kan ya. Namanya restitusi. Dalam menyelesaikan masalah ya, kita yang paling baik itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas, sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kan menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan. Kita tidak mencari yang benar dan yang salah. Itu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan. Itu contohnya ini. Kamu melakukan itu pasti punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Coba kita lihat video ini. Pada jam pelajaran, Fauzan mempengaruhi anaknya agar membolos dan melompat pagar. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar, Fauzan? Silakan duduk. Saya sedang malas belajar, Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar lingkungan sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Itu stabilkan identitas. Atau karena hal lain. Iya, Pak. Sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauzan, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar. Tidak juga, Pak. Ini menstabilkan kebutuhan tadi ya. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan Stabilkan kesalahan. Lalu identitas. sikap seperti apa yang kamu yakini, Fauzan? Harusnya saya bisa menghargai guru, Pak, dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos, mengajak pagar sekolah, Pak. Baiklah. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini Izinkan saya minta maaf pada guru, cara Pak. untuk memperbaiki kesalahan. Juga Kamu sudah menyadari kekeliruanmu.
Lalu, apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap Pak, saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah peristiwa ini akan terulang lagi, Fauzan? Tidak Pak, saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Contoh penyelesaian kasus bahwa Fauzan itu adalah membujuk teman-temannya untuk tidak belajar. Jadi yang pertama dia itu menstabilkan identitas dulu itu. Tidak apa-apa dan sebagainya ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua menstabilkan kebutuhan. Kenapa kok kamu bisa melakukan seperti ini? Pasti kan punya alasannya tadi kan sudah. Yang ketiga itu keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Ini ya, validasi, menanyakan keyakinan. Apakah yang diperbuat itu baik atau tidak? Terus yang terakhir itu memberikan pertanyaan agar anak itu bisa mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Terima kasih, sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu, kita kembali lagi yang pertama. Yang pertama ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu tadi kan setuju semua ya. Sekarang setuju atau tidak? Setelah kita melihat pemaparan tadi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Tidak setuju. Berganti jawaban? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak setuju? Tidak. Kita tahu jawabannya tadi ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak. Tidak ya. Kita harus menuntut siswa untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi. Kalau kita memberikan solusi, apakah cocok dengan siswa kan belum tentu kan. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak. Sebagai apa tadi? Manajer. Jadi guru itu harus bisa menjadi manajer, mengarahkan siswa. Bukan menjadi teman. Tapi kalau menjadi teman nanti dia akan patuh kepada, contohnya siswa ini sama Pak Ilas baik gitu kan. Tapi sama guru lain belum tentu ya, karena dianggap Pak Ilas temannya, tapi yang lain tidak. Karena Pak Ilas sering menolong dia. Kalau sebagai manajer kan tidak, semua diperlakukan sama. Dari pemaparan ini Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir. Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau tanyakan segitiga revolusi, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada yang tanya? Jelas? Terima kasih. Semoga dengan pemaparan ini ya. Oh ini ada satu lagi. Untuk kelas 1 bagaimana? Kelas 1 untuk keyakinan kelas 1 belum bisa membaca Pak. Gitu ya Bu Nik ya. Kelas 1 belum bisa membaca. Apakah kalau diberi tulisan kelas 1 bisa memahami? Tidak bisa kan ya? Nah untuk itu, untuk kelas 1, kelas 2 yang masih sulit membaca itu, kita berikan gambar Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas tapi isinya gambar. Kita yang pertama kita mencari gambar di print, nanti dikasih anak-anak suruh memilih. Kamu mau memilih gambar yang mana? Tapi gambar-gambar yang positif. Contohnya orang membuang sampah di tempatnya, contohnya gambar seperti itu. Terus anak yang lagi bersalaman atau anak yang lagi membersihkan kelas seperti itu.
nanti kita tempel di kertas, lalu terus ditempel di dinding. Itu kan nanti kita sepakati keyakinan kelas mana yang disepakati. Anak-anak kan paham, oh ini gambar membersihkan kelas, berarti kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Oh ini ada anak yang bersalaman atau merangkul temannya, berarti kita harus menghormati teman, kita harus selalu berteman. Kira-kira itu Bapak Ibu. Diseminasi ini sudah cukup panjang, 1 jam Bapak Ibu. Masih semangat? Semoga dengan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu, kita bisa memberikan atau menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Jadi mulai sekarang kita tanamkan kepada anak didik kita untuk menumbuhkan budaya-budaya yang positif pada anak kita. Kiranya itu diseminasi dari saya. Nanti apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.